Selamat siang, semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang metode dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Yuk kita simak videonya sampai habis. Dalam pendidikan dan pengasuhan anak, ada beragam metode yang digunakan oleh orang tua, pengasuh, dan pendidik untuk membantu anak-anak belajar dan tumbuh secara optimal. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam pendidikan dan pengasuhan anak. 1. Pendekatan Montessori. Pendekatan Montessori merupakan metode pendidikan yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori yang menekankan kebebasan, kemandirian, dan pengalaman belajar yang aktif bagi anak-anak. Dalam metode Montessori, lingkungan belajar disusun sedemikian rupa untuk memfasilitasi eksplorasi dan pembelajaran mandiri, sementara guru atau pengasuh berperan sebagai fasilitator dan pengamat. Contoh penerapan metode Montessori dapat ditemukan dalam lingkungan pendidikan Montessori, baik di sekolah maupun di rumah. Berikut adalah beberapa contoh. 1. Lingkungan Vigna Montessori, sebuah sekolah Montessori di kota yang menawarkan pendekatan pendidikan Montessori untuk anak-anak usia dini hingga prasekolah. Di sini, ruang kelas disusun sedemikian rupa dengan peralatan dan materi pendidikan Montessori yang dirancang khusus untuk merangsang eksplorasi dan pembelajaran anak-anak. Anak-anak diberi kebebasan untuk memilih aktivitas dan bekerja dengan alat peraga sesuai minat mereka, sementara guru memberikan arahan dan dukungan saat diperlukan. 2. Pendidikan Montessori di rumah. Seorang orang tua yang menerapkan pendekatan Montessori dalam pengasuhan anak-anak di rumah. Mereka menyediakan lingkungan belajar yang disusun dengan baik dengan alat peraga Montessori, seperti mainan sensoris, bacaan, dan materi matematika, yang memungkinkan anak-anak untuk belajar secara mandiri. Orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih aktivitas mereka sendiri dan memberikan bimbingan saat diperlukan, seiring dengan memperhatikan perkembangan dan minat anak-anak. Dalam kedua contoh tersebut, pendekatan Montessori memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar melalui pengalaman langsung, mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri mereka, serta merangsang eksplorasi dan penemuan. Metode ini menekankan pentingnya pengembangan anak secara holistik, termasuk perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. 2. Pendekatan bermain. Pendekatan bermain adalah metode pendidikan yang menekankan pentingnya pembelajaran melalui permainan dan aktivitas yang menyenangkan. Dalam pendekatan ini, anak-anak diajak untuk belajar secara alami dan aktif melalui interaksi dengan lingkungan mereka, eksplorasi, dan pengalaman langsung. Permainan dianggap sebagai sarana yang efektif untuk memfasilitasi pembelajaran karena memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan keterampilan kognitif, motorik, sosial, dan emosional mereka secara alami. Contoh penerapan pendekatan bermain dapat ditemukan dalam berbagai konteks pendidikan dan pengasuhan anak, baik di sekolah, taman kanak-kanak, pusat permainan, maupun di rumah. Berikut adalah beberapa contoh. 1. Pembelajaran melalui mainan. Sebuah taman kanak-kanak yang menggunakan permainan edukatif sebagai sarana utama pembelajaran. Di sini, anak-anak diberikan akses ke berbagai mainan yang dirancang untuk merangsang perkembangan kognitif, motorik, dan sosial mereka. Misalnya, mainan puzzle, mainan konstruksi, dan mainan seni dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, dan kerjasama. 2. Belajar melalui permainan tradisional. Seorang guru atau pengasuh yang menggunakan permainan tradisional sebagai bagian dari kurikulum mereka. Mereka mungkin mengajar anak-anak lagu-lagu tradisional, permainan lompat tali, atau permainan tag untuk memperkuat keterampilan sosial, kerjasama, dan keseimbangan. 3. Pembelajaran melalui cerita dan bermain peran. Seorang guru yang mengajarkan anak-anak dengan menggunakan cerita dongeng dan permainan peran. Anak-anak mungkin diminta untuk mengambil peran dalam cerita atau mengembangkan cerita mereka sendiri, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan bahasa, imajinasi, dan empati. 4. Pembelajaran melalui aktivitas outdoors.
sebuah program pendidikan yang menekankan pembelajaran melalui aktivitas luar ruangan. Anak-anak dapat belajar melalui eksplorasi alam, bermain di taman bermain, atau mengikuti kegiatan seperti hiking atau berkebun, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan rasa keterhubungan dengan alam dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang lingkungan. Dalam semua contoh tersebut, pendekatan bermain memungkinkan anak-anak untuk belajar dengan cara yang alami, menyenangkan, dan bermakna. Anak-anak diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, emosional, dan motorik mereka secara spontan melalui aktivitas bermain yang dirancang dengan baik. 3. Pendekatan pengajaran berbasis proyek. Pendekatan pengajaran berbasis proyek adalah metode pendidikan yang menekankan pembelajaran melalui proyek atau tugas yang berorientasi pada masalah atau topik tertentu. Dalam pendekatan ini, siswa terlibat dalam proses penyelidikan, penemuan, dan penciptaan yang aktif untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang relevan dan menantang. Proyek-proyek ini sering melibatkan kerjasama antara siswa dan mendorong keterlibatan yang mendalam dan berkelanjutan dalam pembelajaran. Contoh penerapan pendekatan pengajaran berbasis proyek dapat ditemukan di berbagai tingkat pendidikan, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa contoh. 1. Proyek pembelajaran alam, sebuah kelas sekolah dasar yang melakukan proyek pembelajaran tentang lingkungan alam lokal. Siswa mungkin melakukan penyelidikan tentang ekosistem lokal, mengumpulkan data tentang flora dan fauna, dan merancang rencana perlindungan lingkungan. Mereka kemudian dapat menyajikan temuan mereka dalam bentuk poster, laporan, atau pameran untuk dipamerkan kepada komunitas sekolah atau masyarakat setempat. 2. Proyek penelitian sains, sebuah kelas sekolah menengah yang terlibat dalam proyek penelitian sains. Siswa mungkin memilih topik penelitian yang menarik bagi mereka, seperti efek polusi udara atau perubahan iklim, dan merancang eksperimen untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka. Mereka kemudian dapat mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menyajikan temuan mereka dalam sebuah laporan atau presentasi. 3. Proyek seni kolaboratif, sebuah kelas seni di perguruan tinggi yang melakukan proyek seni kolaboratif. Siswa mungkin bekerja sama untuk membuat instalasi seni atau karya seni publik yang mempertimbangkan isu-isu sosial atau politik yang relevan. Mereka dapat menggunakan berbagai media dan teknik untuk mengekspresikan ide-ide mereka dan berkolaborasi dengan anggota masyarakat setempat untuk memperoleh masukan dan dukungan. 4. Proyek kewirausahaan, sebuah kelas perguruan tinggi yang terlibat dalam proyek kewirausahaan. Siswa mungkin bekerja dalam tim untuk mengembangkan konsep bisnis baru atau produk inovatif. Mereka dapat melakukan penelitian pasar, merancang prototipe, dan mengembangkan rencana bisnis untuk mendukung ide-ide mereka. Proyek ini dapat menghasilkan produk yang nyata atau rencana bisnis yang dapat dilanjutkan ke tahap implementasi. Dalam semua contoh tersebut, pendekatan pengajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran yang mendalam, kontekstual, dan berarti. Melalui proyek-proyek ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerjasama tim yang penting dalam mempersiapkan mereka untuk masa depan. 4. Pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional adalah metode pendidikan yang didasarkan pada model instruksi langsung, di mana guru atau pengajar berperan sebagai sumber utama informasi dan pengetahuan. Dalam pendekatan ini, guru memberikan materi pelajaran kepada siswa melalui ceramah, demonstrasi, dan latihan, sementara siswa secara pasif menerima informasi tersebut. Pendekatan ini seringkali mengutamakan penggunaan buku teks dan kurikulum yang terstruktur. Contoh penerapan pendekatan tradisional dapat ditemukan di berbagai konteks pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa contoh. 1. Pembelajaran melalui ceramah, sebuah kelas sekolah menengah di mana guru memberikan ceramah tentang topik tertentu, seperti sejarah dunia atau matematika. Siswa duduk diam dan mendengarkan guru memberikan informasi, catatan,
dan penjelasan tentang materi pelajaran. 2. Penggunaan buku teks. Sebuah kelas sekolah dasar yang mengandalkan buku teks sebagai sumber utama pembelajaran. Guru menggunakan buku teks untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan tugas atau latihan, dan menguji pemahaman siswa tentang materi tersebut. 3. Ujian tertulis. Sebuah kelas perguruan tinggi di mana siswa diuji melalui ujian tertulis untuk mengukur pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Ujian ini mungkin terdiri dari pertanyaan pilihan ganda, pertanyaan esai, atau latihan soal yang dirancang untuk menguji pengetahuan dan keterampilan siswa. 4. Pembelajaran langsung dalam praktikum. Sebuah kelas ilmu pengetahuan di perguruan tinggi yang menggunakan praktikum atau laboratorium sebagai bagian dari pembelajaran. Meskipun ada komponen praktikum yang interaktif, instruktur masih berperan sebagai sumber utama informasi dan memberikan arahan kepada siswa tentang tugas-tugas yang harus mereka lakukan. 5. Kurikulum yang tertata secara terstruktur. Sebuah sekolah menengah yang mengikuti kurikulum yang terstruktur dan seragam. Setiap kelas mengikuti rencana pembelajaran yang sama, menggunakan buku teks yang sama, dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah atau departemen pendidikan. 5. Pendekatan pembelajaran aktif. Pendekatan pembelajaran aktif adalah metode pendidikan yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai partisipan aktif yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang merangsang pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan refleksi. Guru atau pengajar berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang mendorong dan mendukung keterlibatan siswa dalam aktivitas pembelajaran yang bermakna. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pendekatan pembelajaran aktif. 1. Diskusi kelompok. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dan memberikan topik atau masalah tertentu untuk didiskusikan bersama. Siswa diajak untuk berbagi pendapat, menyajikan argumen, dan mencapai kesepakatan dalam memecahkan masalah yang diberikan. 2. Proyek kolaboratif. Siswa diberi tugas untuk bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek yang berhubungan dengan materi pelajaran tertentu. Misalnya, mereka dapat melakukan penelitian, menyusun laporan, atau membuat presentasi tentang topik yang telah dipilih. 3. Simulasi. Guru menyusun simulasi situasi dunia nyata di mana siswa berperan sebagai peserta dalam situasi tersebut. Contohnya adalah simulasi debat, simulasi pemilihan umum, atau simulasi permainan peran yang dirancang untuk memahami konsep atau proses tertentu. 4. Pembelajaran berbasis masalah. Guru memberikan masalah atau tantangan nyata kepada siswa dan meminta mereka untuk mencari solusi atau strategi untuk menyelesaikannya. Siswa harus melakukan penelitian, analisis, dan pemecahan masalah secara mandiri atau dalam kelompok. 5. Metode penemuan. Guru memfasilitasi pembelajaran dengan memberikan pertanyaan atau masalah terbuka kepada siswa dan membiarkan mereka menemukan jawaban atau solusi melalui eksplorasi, pengamatan, dan percobaan sendiri. 6. Pembelajaran berbasis game. Guru menggunakan permainan atau aktivitas yang menyenangkan sebagai alat pembelajaran. Contohnya adalah penggunaan permainan papan, permainan peran, atau permainan kelas yang dirancang khusus untuk memperkuat konsep atau keterampilan tertentu. 7. Pembelajaran melalui kegiatan praktis. Guru mengorganisir kegiatan praktis seperti eksperimen laboratorium, kunjungan lapangan, atau demonstrasi praktis untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dan memperkuat konsep yang telah dipelajari. 6. Pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah metode pendidikan yang menekankan kerjasama antara siswa, guru, dan bahkan anggota komunitas dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, pembelajaran dipandang sebagai proses bersama yang melibatkan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bersama-sama ditentukan. Siswa diajak untuk bekerja sama dalam kelompok atau tim, berbagi ide, mendiskusikan masalah, dan menyelesaikan tugas bersama.
Berikut adalah beberapa contoh penerapan pendekatan kolaboratif dalam pendidikan. 1. Proyek kolaboratif antar pelajar. Siswa diberi tugas untuk bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek atau penugasan tertentu. Mereka harus berkolaborasi, berbagi ide, dan membagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya adalah proyek penelitian kelompok, presentasi kelompok, atau penulisan karya ilmiah bersama. 2. Kerjasama antara guru dan siswa dalam perencanaan pembelajaran. Guru dan siswa bekerja sama untuk merencanakan dan merancang kurikulum atau aktivitas pembelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk memberikan masukan tentang minat, kebutuhan, dan gaya pembelajaran mereka, sementara guru memfasilitasi proses perencanaan dan menyediakan bimbingan. 3. Pembelajaran berbasis proyek komunitas. Guru dan siswa bekerja sama dengan anggota komunitas untuk menyelesaikan proyek atau tugas yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, siswa dapat melakukan penelitian tentang masalah sosial atau lingkungan lokal, bekerja sama dengan organisasi nirlaba, atau merancang program layanan masyarakat. 4. Diskusi dan kolaborasi dalam kelas. Guru memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antara siswa dalam kelas. Siswa diajak untuk berbagi pandangan, memperdebatkan ide, dan mencapai kesepakatan melalui proses dialog dan interaksi yang terbuka. 5. Pembelajaran berbasis jaringan atau komunitas online. Siswa dan guru menggunakan platform online atau jejaring sosial untuk berkomunikasi, berbagi sumber daya, dan berkolaborasi dalam pembelajaran. Mereka dapat berpartisipasi dalam forum diskusi, proyek kolaboratif online, atau kegiatan jaringan yang memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman. 7. Pendekatan berbasis kecerdasan jamak. Pendekatan berbasis kecerdasan jamak, Multiple Intelligence-Based Approach, adalah metode pendidikan yang mengakui keberagaman kecerdasan yang dimiliki setiap individu. Teori kecerdasan jamak, yang pertama kali diperkenalkan oleh Howard Gardner, mengidentifikasi berbagai jenis kecerdasan yang tidak hanya terbatas pada kecerdasan verbal linguistik dan logis matematis, tetapi juga mencakup kecerdasan interpersonal, intrapersonal, kinestetik, visual ruang, musikal, dan naturalis. Dalam pendekatan berbasis kecerdasan jamak, pendidik menggunakan pemahaman tentang berbagai jenis kecerdasan untuk merancang pengalaman pembelajaran yang memfasilitasi perkembangan semua aspek kecerdasan siswa. Contoh penerapannya adalah 1. Pembelajaran berbasis proyek multidisiplin. 2. Kegiatan kreatif yang beragam. 3. Pembelajaran berbasis pengalaman. 4. Penilaian yang beragam. Dan 5. Diferensiasi pembelajaran. 8. Pendekatan berbasis teknologi. Pendekatan berbasis teknologi adalah metode pendidikan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, sebagai alat utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai perangkat lunak, aplikasi, perangkat keras, dan sumber daya digital untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa, memfasilitasi akses terhadap informasi, dan mempromosikan kolaborasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Contoh penerapan pendekatan berbasis teknologi dalam pendidikan. 1. Pembelajaran berbasis platform e-learning. 2. Pembelajaran interaktif melalui aplikasi dan perangkat lunak. 3. Pembelajaran berbasis simulasi. 4. Pembelajaran berbasis video dan multimedia. 5. Kolaborasi dan komunikasi online. 6. Pembelajaran adaptif. 7. Pembelajaran berbasis permainan.